Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat Google Formulir. Untuk membuat Google Formulir, kita harus login di akun Gmail. Di sini saya sudah login di 3 akun Gmail. Saya akan menggunakan salah satu dari akun ini. Klik akun Gmail yang ingin kita gunakan. Kemudian perhatikan kursor saya yang berada di sebelah kanan pojok atas. Ada aplikasi Google di sini. Klik aplikasi Google. Kemudian di sini ada banyak aplikasi yang disediakan oleh Google. Namun untuk membuat Google Formulir, kita login pada aplikasi Drive. Drive adalah aplikasi penyimpanan secara online yang disediakan oleh Google dengan maksimal penyimpanan gratis 15 GB. Di sebelah kiri, pojok kiri atas, itu ada ikon tambah. Klik. Kemudian lainnya, lanjut Google Formulir. Klik arah panah ini. Di sini ada formulir kosong dan ada template yang disediakan yang tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita buat formulir kosong saja. Baik, sudah tampil di halaman formulir. Di halaman ini, coba diperhatikan di bagian tengah ada pertanyaan dan ada respon. Pertanyaan, disinilah kita akan mengisi atau menginput pertanyaan baik itu pilihan ganda maupun esai. Di sebelahnya ada respon. Respon, disinilah akan masuk kiriman dari responden yang telah mengisi atau siswa yang telah ujian. Baik, pertanyaan. Kita akan mengisi judulnya atau Madrasah Arifah Goa. Deskripsi ulangan harian 1 ekonomi. Ya, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu untuk mengisi biodata, bagian kedua untuk mengisi pertanyaan pilihan ganda, kemudian bagian ketiga untuk esai. Bagian pertama kita tambahkan pertanyaan, ikon tambah pertanyaan. Perhatikan kursor saya, tambah pertanyaan. Kemudian pilihan ganda itu kita klik dan ganti menjadi jawaban singkat. Nama. Selanjutnya tambahkan pertanyaan, kelas. Nisen. Kemudian selanjutnya kelas. Ya. Jadi di sini selain jawaban singkat, siswa bisa menjawab sendiri namanya. Kita juga bisa menyiapkan nama dalam bentuk drop down. Jadi setiap kelas, contoh ini adalah nama-nama semua siswa di 3 kelas. Misalnya Jumadil, Aisyah, Reski, Wulan, Linda, dan lain-lain. Kita aktifkan wajib diisi. Kemudian Nissan juga bisa disiapkan.
dalam bentuk drop down supaya siswa tidak repot lagi mengisi listennya. 2, 3, 4, 5. Setelah itu kelas juga bisa diisi dalam bentuk drop down, hanya 71, 72, 73. Ya, ini kita centang wajib diisi semuanya. Nah, sudah. Sekarang kita lihat pratinjau untuk bagian pertama. Ya, akan tampil seperti ini. Drop down. Tinggal siswa pilih namanya, listennya, kemudian kelas. Setelah itu lanjut ke berikutnya. Apabila tidak ada siswa yang tidak memilih, maka tidak akan bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Karena tadi kita sudah aktifkan wajib diisi. Oke. Selanjutnya kita kembali ke halaman Google Formulir. Kita akan membuat satu soal pilihan ganda. Judul soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, kita bisa tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Pertanyaan misalnya yang termasuk jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya adalah 1. Primer adalah kebutuhan primer individu, kelompok, rohani, jasmani. Ya, wajib diisi. Untuk mengaktifkan poin dan kita bisa memilih mencentang jawaban mana yang benar di sini agar tidak memeriksa lagi. Kita tidak memeriksa secara manual atau periksa akan dilakukan secara otomatis, maka kita masuk di setelan. Perhatikan kursor saya di sebelah kiri kirim itu ada setelan. Setelan kuis, jadikan ini sebagai kuis. Segera rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi nilai setelah siswa mengirim hasil pekerjaannya akan dapat melihat nilai yang diperolehnya. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, hilangkan centangnya. Jawaban yang benar, hilangkan centangnya, supaya tidak ada kebocoran jawaban atau bocoran. Ya, sekarang setelah diaktifkan pada pengaturan tersebut, itu akan muncul kunci jawaban di sini. Kita klik kunci jawaban, beri 1 poin, kemudian klik jawaban yang benar. Setelah itu selesai. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian ketiga, soal esai. Pertanyaan, jelaskan yang dimaksud dengan kebutuhan dan berikan satu
contoh kebutuhan sekunder. Ya, di sini kita klik jawaban. Sebaiknya untuk soal esai itu kita pilih paragraf, karena di sini biasanya jawaban esai itu lebih panjang. Jadi teksnya dia membutuhkan teks jawaban panjang. Centang wajib diisi. Kemudian poin bisa ditambahkan poinnya. Ini untuk memberikan informasi kepada siswa poin setiap pertanyaan. Misalnya poinnya untuk pertanyaan ini adalah 100. Untuk esai di sini, ini kita akan setelah siswa mengirim, itu kita akan periksa secara manual. Hanya pilihan ganda yang diperiksa secara otomatis karena kita sudah mencentang pilihan jawaban di sini. Sedangkan esai pilihan jawabannya belum ada. Dan jawaban itu tidak bisa diperiksa secara, jawaban siswa itu berbeda-beda. Ya, sudah jadi di sini. Jadi kita kembali ke pengaturan. Batasi satu email hanya bisa mengirim satu tanggapan. Jadi setelah mengirim, oke, ini jangan diaktifkan ya. Kalau diaktifkan itu siswa dapat mengirim, mengedit jawabannya ketika sudah mengirim. Ini bisa diaktifkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks siswa. Presentasi, acak. Oke, ini penting juga untuk mengacak urutan pertanyaan. Jadi bisa diacak urutan pertanyaan yang muncul di HP siswa. Setelah itu pesan konfirmasi. Terima kasih telah mengerjakan dengan jujur. Itu akan tampil setelah siswa mengirim jawabannya. Simpan. Selain itu kita bisa mengganti temanya. Kita bisa memilih pilihan gambar yang tersedia di sini, dan kita juga bisa mengunggah dari komputer kita. Atau saya akan mengunggah dari komputer saya. Lama jaringan ya. Sekarang sudah tampil seperti itu ya. Baik, sekarang untuk mengirim ke siswa pertanyaan formulir ini, itu kita tekan tombol kirim. Apakah dikirimnya ke email siswa atau kita ambil linknya kemudian perpendek, dan link ini yang kita copy dan kirimkan ke siswa melalui grup WhatsApp masing-masing. Atau apabila ujiannya itu dilaksanakan di sekolah, di dalam kelas, itu bisa menggunakan barcode dan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita salin ya. Kita coba buka. Oke, kan tampil seperti ini. Pilih. Jadi kalau acak pertanyaan diaktifkan, bagian biodata juga akan teracak. Berikutnya primer, berikutnya jawaban kirim, lihat skor, lihat respon sebelumnya. Ya, ini kalau kita mau melihat, siswa mau melihat respon dikirim sebelumnya atau respon dari siswa-siswa yang lain. Lihat skor ya, ini siswa bisa melihat skor karena tadi sudah diaktifkan di pengaturan.
Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat barcode. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.